Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi trigonometri, yaitu rumus jumlah dan selisih sudut. Kita awali dengan konsep dasarnya. Ada 3 jenis konsep dasar yang biasa digunakan untuk rumus jumlah dan selisih sudut, yaitu dengan konsep luas, kemudian lingkaran satuan, kemudian satu lagi perbandingan pada segitiga siku-siku. Jadi di sini saya gunakan segitiga siku-siku, 2 buah segitiga siku-siku. Yang pertama dengan sudut A, kemudian satu lagi dengan segitiga siku-siku yang sudutnya itu berdampingan ya, dengan sudut B. Kemudian kita bentuk segitiga yang baru, yang sudutnya itu merupakan jumlah dari sudut A dan B. Jadi kita tarik garis yang dia tegak lurus dengan sisi yang mengapit sudut A ini. Untuk mempermudah perhitungan, kita misalkan saja sisinya itu adalah, panjangnya itu adalah satu satuan. Kemudian kita tentukan sisi-sisi yang lain. Kita misalkan saja sisi yang di sini ya. Ini kita lihat ini adalah sisi yang di depan sudut B. Berdasarkan perbandingan trigonometri, ini bisa kita gunakan perbandingan sinus, karena di sini adalah sisi yang di depan dan hubungan antara sisi yang di depan dan miring. Sehingga untuk menentukan sisi ini sama juga dengan perbandingan sinus dikali dengan sisi miringnya, atau sama juga dengan sin B. Dengan cara yang sama, kita dapatkan sisi sampingnya ini cos B. Nah, panjang cos B ini merupakan sisi miring dari segitiga yang sudutnya A. Dari sini bisa kita tentukan sisi yang di depan dari sudut A ini adalah sinusnya ya. Sinus A dikali dengan cos B. Kemudian untuk sisi samping dari sudut A ini, berarti cos A kita kalikan dengan cos B. Kita pisahkan dulu gambarnya untuk mempermudah kita pahami. Dari sini terlihat ini adalah segitiga yang sudutnya itu A tambah B, sehingga kalau sin A tambah B itu tinggal kita tentukan depannya per miring. Yang tadi panjang 1, berarti langkah selanjutnya itu adalah kita tentukan sisi yang di depan dan sisi yang di sampingnya. Nah, untuk sisi yang di sampingnya ini tentunya adalah panjang cos A cos B ini kita kurangkan dengan ruas garis ini. Nah, ruas garis ini sama juga dengan ruas garis yang menghubungkan titik potong ini dengan garis yang membentuk segitiga yang baru tadi. Dari sini terlihat bahwa di sini terbentuk segitiga yang ini sudutnya sama ya. Nah, ini juga siku-siku di sini, sehingga bisa kita tentukan bahwa di sini sudutnya A. Kemudian berdasarkan sudut-sudut pada segitiga, kita bisa menentukan bahwa di sini juga sudutnya A. Atau bisa kita lihat bahwa segitiga ini itu juga sebangun dengan segitiga yang sudutnya A ini. Dari sini bisa kita tentukan bahwa ruas garis ini merupakan sisi yang di depan dari sudut A ini, sehingga bisa kita buat sisinya ini adalah sin A dikali dengan sin B. Kemudian untuk sisi ruas yang samping dari A ini merupakan sampingnya, berarti bisa kita buat ini adalah cos A dikali dengan
sin B. Sehingga untuk ruas samping ini berarti cos A cos B dikurang dengan ruas garis yang ini. Ruas garis yang ini yaitu sepanjang sin A sin B. Sehingga bisa kita buat cos A cos B kurang sin A sin B. Kemudian untuk sisi depannya ini berarti panjang sin A sin B ini ditambah dengan ruas yang kita dapatkan cos A cos B ini. Sehingga bisa kita buat ini adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Dan ini tadi adalah sisinya satu satuan. Kita bisa buat sin A tambah B sama juga dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Depan dibagi dengan miring yang nilainya 1. Kemudian cos A tambah B ini adalah samping yang cos A cos B kurang sin A sin B per miringnya 1. Jadi nilainya tetap cos A cos B kurang sin A sin B. Kemudian untuk tangannya ini adalah depannya. Depannya itu adalah sin A cos B tambah cos A sin B. Kemudian dibagi dengan sampingnya yaitu cos A cos B kurang sin A sin B. Nah, dari sini tinggal kita sederhanakan supaya membentuk dalam fungsi tangan. Kita bagi dengan cos A cos B. Penyebutnya dan pembilang. Kalau kita bagi dengan cos A cos B, sin A dibagi cos A itu adalah tangan, kemudian cos B dan cos B itu saling menghabiskan ya, atau nilainya 1, kemudian cos A juga dengan cos A nilainya 1. Kemudian cos A cos B ini nilainya adalah 1 kalau kita bagikan. Kemudian sin A dibagi cos A itu tangan A, kemudian sin B dibagi cos B itu adalah tangan B. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi dalam bentuk tangan, yaitu tangan A tambah tangan B per 1 kurang tangan A kali tangan B. Kemudian untuk yang selisih sudutnya, yaitu untuk A kurang B itu sama juga dengan A ditambah min B. Sehingga yang semula tadi adalah sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Ini tinggal kita ganti saja B-nya ini menjadi min B. Jadi sehingga sin A kurang B menjadi sin A cos min B, cos A sin min B. Kemudian kita ketahui bahwa kalau cos min B itu sama juga dengan cos B ya. Jadi nilainya sama juga dengan yang positifnya. Kemudian kalau dia sin min B ini sama juga dengan min sin B. Jadi minusnya itu bisa keluar dari fungsi sinusnya. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi sin A cos B kurang cos A sin B. Dengan cara yang sama kita dapatkan untuk yang cos A kurang B itu adalah cos A cos B tambah sin A sin B. Dan juga untuk yang tangannya, tangan A kurang B itu tangan A kurang tangan B per 1 tambah tangan A tangan B. Kita bisa sederhanakan bentuk penulisannya menjadi, kita gabungkan ya, sin A plus minus B sama dengan sin A cos B plus minus cos A sin B. Kemudian untuk yang kosinus juga sama, di sini plus minus ini menjadi minus plus ya, dan juga untuk yang tangannya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Kita mulai dari soal yang sederhana ya. Nilai dari cos 75 derajat sama dengan cos 75 ini sama juga dengan cos 45 ditambah 30. Berdasarkan rumus penjumlahan ini, jumlah dan selisih ini, cos A cos B berarti jadinya adalah cos 45 cos 30 kurang ya sin 45
sin 30. Dengan cos 45 itu adalah setengah akar 2. Kemudian ini adalah setengah akar 3 ya. Kemudian sin 45 itu adalah setengah akar 2. Sin 30 adalah setengah. Kita sederhanakan berarti menjadi 1/4 akar 6 kurang 1/4 akar 2. Ini bisa kita sederhanakan lagi atau kita faktorkan. Kita keluarkan 1/4-nya, yaitu akar 6 kurang akar 2. Jadi jawabannya adalah B ya. Kita lihat soal berikutnya. 3 tangan 240 kurang 3 tangan 15 per 2 tambah 2 tangan 240 tangan 15. Kalau kita lihat bentuk ini adalah penjabaran dari jumlah sudut tangan tadi ya. Hanya saja di sini kan ada angka. Jadi bagaimana cara kita mengubah bentuk ini sehingga terbentuk rumus tangan tadi. Jadi bisa kita keluarkan dari sini itu adalah 3 ya, kemudian dari bawahnya ini bisa kita keluarkan 2 sehingga ini akan menyisakan tangan 240 kurang tangan 15 per 1 tambah tangan 240 tangan 15. Kita sederhanakan, ini berarti jadinya adalah 3/2. Ini adalah pengurangan ya. Jadi bisa kita buat ini adalah tangan 240 dikurang dengan 15. Sama juga dengan 3/2 tangan 225 ya. Tangan 225 itu adalah 1 ya. Jadi 3/2 dikali 1 itu hasilnya adalah 3/2. Kita lanjut soal yang berikutnya. Diketahui sin A sama dengan 45 dan sin B 7/25 dengan A sudut lancip dan B sudut tumpul. Nilai cos A kurang B sama dengan. Oke, kalau kita jabarkan bentuk ini, cos A cos B, cos A kurang B itu ada sama juga dengan cos A cos B tambah ya sin A sin B. Nah, kalau kita masukkan cos A ini belum ada, cos B juga belum ada, sedangkan yang sudah ada itu adalah sin A. Jadi bisa kita letakkan di sini 4/5, kemudian sin B itu adalah 7/25. Bagaimana cara menentukan cos A dan cos B? Itu kita bisa dengan identitas atau bisa juga dengan cara gambar ya. Kalau kita gunakan identitas, cos kuadrat A itu sama juga dengan 1 kurang sin kuadrat A ya, berarti 1 kurang 4/5 kuadrat. Berarti ini 1 dikurang 16/25 ya. Kita kurangkan berarti 25 kurang 16 itu adalah 9/25. Ini adalah cos kuadrat A. Berarti kalau dia cos A itu sama juga dengan 3/5. Nah, sekarang kita lihat ini sudutnya lancip, berarti ini adalah positif ya. Itu bisa kita buat di sini 3/5. Kemudian cos B juga sama, nanti bisa kita buat cos kuadrat B 1 dikurang 7/25 kuadrat, berarti 625 dikurang 49.
Ini adalah 576 ya. Berarti kita dapatkan cos B itu sama juga dengan akar. Itu adalah 24/25. Nah, sekarang kita lihat di sini B sudut tumpul ya. Kalau dia sudut tumpul berarti itu di kuadran kedua harga kosinus itu adalah negatif, sehingga bisa kita buat di sini negatif. Berarti di sini adalah min 24/25. Kita sederhanakan berarti min 72/125, kemudian ditambah dengan 28/125. Nah, ini sama juga dengan min 44/125, sehingga jawaban itu adalah D. Kita lanjut ke yang berikutnya. Diketahui sin alfa cos beta sama dengan 25 dan alfa tambah beta sama dengan 5pi/6. Nilai sin alfa kurang beta sama dengan. Oke, kita bergerak mulai dari yang ditanya ini ya, yaitu sin alfa kurang beta. Kalau kita uraikan ini adalah sin alfa cos beta kurang cos alfa sin beta. Nah, di sini terlihat bahwa cos alfa sin beta sudah diketahui, jadi tinggal kita substitusikan aja 2/5 dikurang cos alfa sin beta. Nah, cos alfa sin beta ini yang tidak diketahui, kita gunakan yang sudah tersedia di sini ya. Jadi kita bisa buat alfa tambah beta sama juga dengan 5pi/6. Supaya memunculkan cos alfa sin beta, kita bisa meletakkan sin alfa sin di kanan dan di kiri, atau kedua ruas kita sinkan ya. Jadi kita bisa buat sin alfa tambah beta ini sama juga dengan sin 5pi/6. Kita ganti pi itu dengan 180 ya. Jadi sama dengan 150. Jadi bisa kita buat ini adalah sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta itu sama juga dengan setengah ya, sin 150. Sudah tersedia cos alfa sin beta adalah 2/5. Ini sama dengan setengah, sehingga kita dapatkan cos alfa sin beta itu adalah setengah dikurang 2/5. Itu sama dengan 1/10. Nah, tinggal kita letakkan di sini 1/10 ya. Samakan penyebut sama-sama per 10 ya. Berarti ini adalah 4/10 kurang 1/10 adalah 3/10. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam segitiga lancip ABC, sin C sama dengan 2/13. Jika tan alfa tan beta sama dengan 13, maka tan A tambah tan B sama dengan. Oke, kalau kita lihat bentuk tan A tambah tan B yang ditanya dan tan A kali tan B ini merupakan jumlah dan selisih dari tangan ya. Jadi kita awali dari ABC itu adalah segitiga. Jadi A tambah B tambah C itu 180 derajat. Jadi kalau A tambah B, tentunya ini adalah 180 kurang C. Nah, ini kita tangankan ya, kedua ruas. Jadi tangan A tambah B ini sama juga dengan tangan 180
180 kurang C ya. Ini kalau kita uraikan, ini adalah tangan A tambah tangan B 1 kurang tangan A kali tangan B. Nah, berdasarkan sudut berelasi 180 itu fungsinya akan tetap ya. Berarti ini menjadi tan C 180 kurang itu terletak di kuadran kedua. Ini berarti mengakibatkan dia harus negatif. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan tan C? Itu kita dapatkan dari sini ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam suatu segitiga, ini sudutnya adalah C, berarti sin depan per miring ya, 2 per, di sini akan 13, berarti untuk sampingnya kita gunakan Pitagoras, yaitu akan 13 kuadrat dikurang 2 kuadrat ya, berarti sama juga dengan 9. Atau sama juga dengan 3. Berarti kita dapatkan adalah tangan C itu adalah 2 per 3. Di sini bisa kita buat min 2 per 3. Kemudian ini 1 kurang 13. Oke, berarti kita bisa buat tangan A tambah tangan B sama juga dengan 1 kurang 13 itu adalah min 12 dikali dengan min 2 per 3 ya, sama juga dengan 8. Jadi jawabannya itu adalah D. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Tangan setengah X tambah Y sama dengan 7 dan tangan setengah X kurang Y sama dengan 3. Maka tangan X. Oke, kita lihat ini diketahui setengah X tambah Y, di sini setengah X kurang Y. Bagaimana cara kita supaya terbentuk X sudutnya? Nah, ini bisa kita jumlahkan sudutnya. Jadi tangan X ini kalau kita uraikan ini sama juga dengan tangan setengah X tambah Y tambah ya setengah X kurang Y. Kita lihat kalau ini setengah X, setengah Y kita jumlahkan adalah X ya. Kemudian setengah Y dengan min setengah Y itu saling menghabiskan. Jadi ini berdasarkan rumus jumlah pada tangan, ini akan menjadikan tangan setengah X tambah Y tambah setengah X kurang Y per satu kurang Oke, tinggal kita substitusikan, berarti ini adalah 7 ditambah 3 per 1 kurang 7 kali 3 ya, 10 per min 20 sama juga dengan min setengah. Oke, demikian saja untuk materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.